Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, kajian fikih dengan kitab Fathul Mu'in, yang insyaallah masih kita berada di awal-awal pembahasan kitabus shalah, babus shalah, bab tentang salat. Pembahasan terakhir bahwasannya bagi orang yang meninggalkan salat maka wajib ia mengqadha. Bagi orang yang meninggalkan salat maka wajib ia mengqadha salat yang tertinggal. Pengertian qadha adalah mengerjakan satu ibadah di luar waktunya, artinya mengerjakan satu ibadah sudah lewat waktu. Itulah pengertian qadha. Lawan dari kata qadha adalah ada. Adaan diartikan tunai. Qadhaan diartikan mungkin ganti. Ibadah qadha ataupun ada ini tidak hanya terbatas ada dalam salat saja. Puasa juga ada adaan, ada qadhaan. Bahkan zakat pun nanti juga ada yang sifatnya adaan, ada yang sifatnya qadhaan. Bahkan ibadah udhiyah yang lalu, penyembelihan hewan kurban juga ada istilah qadha. Bagi orang yang bernadar hendak berkurban, sudah nadar kurban tahun ini, ternyata tak dibuat, maka hari ini pun seandainya dia ada yang bisa dia kurbankan, wajib dia kurbankan walaupun sudah lewat hari tasyrik. Istilahnya udhiyah qadha. Nah, ini hanya berlaku bagi kurban yang hukumnya wajib, nadar ataupun ta'yin. Kalau kurban sunnah tak ada qadha. Nah, kemudian qadha dalam salat tidak hanya berlaku dalam salat fardu saja. Setiap salat yang berwaktu kalau luput maka sunnah diqadha. Itu ketentuannya. Setiap salat yang berwaktu kalau terlewat maka sunnah diqadha. Karena kita tahu salat itu ada yang berwaktu, ada yang bersebab. Nah, ada yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Nah, bagi salat yang berwaktu, semisal duha, semisal witir, maka kalau terlewat ini sunnah diqadha. Bahkan salat sunnah rawatib itu juga termasuk salat sunnah yang berwaktu, itu kalau terlewat sunnah diqadha. Nah, terlebih lagi salat fardu. Maka kalau salat fardu terlewat, wajiblah diqadha. Hanya saja yang lalu sudah dibahas beda cara pengerjaannya. Seandainya terlewatnya dengan uzur, artinya ada alasan yang dibenarkan syariat, bukan dibenarkan dalam artian sengaja boleh dilakukan, tapi tidak berdosa orang itu dengan lewat waktu tadi itu, yaitu mungkin dengan ketiduran atau karena terlupa. Dengan catatan ketidurannya memang ketiduran yang dia yakin sebenarnya akan bangun di dalam waktu, atau kuat dugaannya akan bangun di dalam waktu, tapi ternyata tidak terbangun, maka ini ketiduran yang disebut udzur dalam salat. Begitu juga lupa, kalau lupanya dengan perkara yang mubah ataupun perkara yang bukan makruh dan haram. Tapi kalau lupanya karena perkara yang makruh ataupun haram, kalau di sini disebutkan kala'bi syatranji, seperti main catur, lupa, nonton bola, lupa, main game di handphone, lupa, maka ini bukan udzur, berdosa dia. Nah, perbedaannya kalau yang terlewat dengan udzur, maka tidak mesti bersegera untuk mengqadhanya. Terbangun tidur jam 11 malam, terbangun jam setengah 8 pagi, lewat sholat subuh, maka boleh nanti sholat subuhnya jam-jam 10 boleh. Kenapa? Karena udzur. Tapi kalau meninggalkannya atau melewatkan sholat tadi dari waktunya bukan karena udzur, karena malasnya, karena memang tak mau sholatnya dengan sengaja, maka wajib mubadarah, artinya bersegera untuk mengqadha sholat tersebut. Seberapa yang dia tunda, maka penundaan itu pun ada dosanya.
maka keliru bagi orang yang merasa udahlah kutinggalkan saja sholat nih, nanti kan bisa diqadha. Keliru besar. Misal dengan sengaja dia tinggalkan sholat subuh, nanti kan bisa diqadha. Mengqadhanya jam berapa? Jam 11. Dari habis waktu subuh tadi sampai jam 11 ngalir terus dosa-dosa apa? Dosa meninggalkan sholat jelas sudah ada tadi di awal. Dosa penundaan qadhanya bertumpuklah itu sampai jam 11. Begitu dia qadha, maka berhenti dosa penundaannya, tapi ini udah ada duluan. Jadi bukan menghapus, tapi terhenti dosa penundaannya. Kalau 3 hari baru diqadha, maka 3 hari itu terus jalan pulsa dosa menunda tadi itu. Begitu dia kerjakan, bukan hapus semua. Ini sebagian orang menuduh orang yang ada prinsip qadha dalam sholat. Mereka bilang enak kali kalau boleh qadha. Udah tinggalkan semua, nanti tinggal qadha saja. Bukan. Mengqadha itu bukan serta-merta menghapus semua dosa. Menghapus semua dosa dengan taubatan nasuha. Tapi mengqadha itu hanya memutus aliran dosa penundaan tadi. 3 hari dia qadha, 3 hari kemudian dia qadha, berhentilah dosanya, tapi 3 hari ini sudah bertumpuk dosa menunda sholat. Menunda pengqadhaan sholat. Nah, itulah maksudnya. Supaya tak salah paham. Karena masih banyak orang berpikir begitu. Kau tak sholat zuhur, nanti bisa diqadha di asar. Salah. Kau tak sholat asar, bisa nanti diqadha di maghrib. Kita kan boleh qadha. Nah, ini prinsip yang salah. Nah, karena dosa makin menumpuk. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kita, wa yusannu. Nah, bagi yang mengqadha salat tadi, wa yusannu tartibuhu, dan disunnahkan tertibnya sesuai urutan. Tertinggal 3 salat karena uzur misalnya, ketiduran, Masya Allah, tidur lelap betul. Nah, tertinggallah maghrib, isya, subuh. Tidur misal dari jam 6:30, belum lagi adzan. Nah, dikira paracetamol, rupanya obat tidur misal. Diminum 2 karena kepala udah pusing luar biasa. Nyenyak betul dari 6:30 terbangun jam 6:30 pagi. Tinggal maghrib, isya, subuh. Maka ini uzur bukan nih? Uzur. Nah, kalau tertinggalnya karena uzur begini, wa yusannu tartibuhu, disunnahkan mengerjakannya sesuai urutan. Jadi maghrib dulu, kemudian isya, kemudian subuh. Seandainya tidak begitu, subuh dulu, kemudian isya, baru kemudian maghrib, maka ini pun sah dan tidak berdosa. Kenapa? Karena sholat yang tertinggal karena udzur, sunnah juga membuatnya sesuai urutan, mengqadhanya sesuai urutan. Nah, ai al-faid, yakni yang tertinggal. Nah, fayaqdi subha qabla zuhri, maka dia qadha subuh sebelum salat zuhur. Itu yang lain. Maka dia qadha subuh sebelum zuhur. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya untuk salat-salat yang lain. Nah, kemudian dan sunnah juga bagi salat yang tertinggal sebab uzur tadi, wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu fautaha, atau la yakhafu fautaha. Yang berbaris yukhafu atau yakhafu? La yukhafu. Yukhafu. Kalau yukhafu berarti fautuha. Fautuha. Kalau la yakhafu fautaha. Nah, ya yang belajar nahwu fahamlah. Yang satu jadi naibul fa'il, kalau yang satu jadi maf'ulun bih. Nah, la yakhafu fautaha atau la yukhafu fautuha, boleh dua-dua. Nah, dan disunnahkan juga mendahulukannya, mendahulukan salat yang tertinggal sebab udzur tadi, didahulukan atas ala hadiratin, atas salat yang hadir saat itu. Misal subuh, atau kita katakanlah misal zuhur atau asar lah, asar ke maghrib. Sudah masuk maghrib, baru teringat, ya Allah, belum sholat asar tadi. Berarti uzur, karena sibuk bekerja. Bekerja perkara yang mubah, bahkan bisa wajib kalau tujuannya untuk menafkahi istri. Maka ini uzur. Nah,
Maka kalau seandainya begini, asar belum dikerjakan, sudah masuk maghrib. Sunnah dikerjakan asar dulu, baru maghrib yang hadir saat itu. Dengan catatan, la yakhafu fautaha atau la yukhafu fautuha. Tidak takut maghribnya juga bakalan terlewat. Jangan sampai dia kerjakan asar dulu, malah maghribnya jadi qadha juga. Nah, tadi dua-dua malah jadi qadha. Tapi kalau seandainya dilihat waktu maghrib masih 1 jam lagi, bisalah asar dulu baru maghrib. Maka sunnah asar dulu baru maghrib. Nah, yang luar biasa, wa in khasya fauta jama'atiha, walaupun dia takut tertinggal jamaah maghribnya. Masuk masjid, baru teringat, ya Allah, belum sholat asar tadi. Orang udah mulai sholat maghrib berjamaah. Mana yang didahulukan? Sesuai urutannya, artinya asar dulu baru maghrib, atau ikut maghrib dulu berjamaah baru asar. Maka di sini dikatakan sunnah asar yang tadi dulu terlewat, baru maghrib tuh. Walaupun dia takut akan tertinggal jamaahnya. Kenapa? Karena ada yang tetap mewajibkan tertib walaupun dengan uzur. Nah, karena tetap ada yang mewajibkan tertib walaupun dengan uzur, yaitu Imam Ramli nanti. Tetap mewajibkan tertib walaupun dengan sebab uzur. Nah, jamaah itu sunnah muakkadah. Nah, tadi. Atau fardu kifayah. Nah, alal mu'tamad ini menurut pendapat yang paling mu'tamad. Artinya tetap diutamakan mendahulukan yang diqadha baru yang hadir, walaupun akan tertinggal jamaah untuk sholat yang hadir tadi. Tapi kalau begitu jangan buat di masjid, jadi fitnah bagi orang. Udah sampai ke masjid sholat sendirian di belakang, apa maksud kawan nih? Kerjakan di rumah lah kalau begitu. Nggak apa-apa, nanti kalau ditanya orang sekalian nyampaikan kaji. Rencana begitu, apa tak ditanya, nyebar udah entah kemana-mana ceritanya. Orang main sampaikan aja, si fulan tuh hari itu tengok orang udah berjamaah dia sholat sendiri. Nah, tetap bisa begitu. Nah, ittaqu mawadhi'al fitan, kata Rasulullah. Hindarilah tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang akan menimbulkan fitnah. Nah, ittaqu mawadhi'al fitan. Nah, wa idza fata bila udrin. Nah, maka apabila luputnya tadi, terlewatnya sholat tadi, bila udrin, tanpa uzur, sengaja, malas, lupa, tapi karena main game, lupa karena nonton TV, itu bukan uzur. Ketiduran yang dia memang yakin kayaknya bakal lewat, tapi sudahlah tidur saja. Kuat dugaanku nggak akan terbangun aku di waktu subuh, tapi tidur aja lah lagi. Nah, itu meninggalkan sholat tanpa uzur namanya. Fayajibu taqdimuhu alaiha, maka wajib dia dahulukan. Nah, maka wajib dia dahulukan sholat qadanya dari sholat hadirnya. Misal asar lupa sholat, tapi gara-gara main handphone. Asar lupa sholat gara-gara main handphone. Nah, ini kan perkara yang makruh nih kalau main handphone begitu. Nah, jadi main-main permainan begitu, ya dikiaskan kepada catur. Mau main gamenya, mau main segala macamnya, itu makruh lah. Nah, kalau main dadu memang ini agak berat. Segala macam permainan yang pakai dadu menurut Imam Nawawi haram. Walaupun ular tangga, walaupun ludo, walaupun monopoli. Nah, karena Rasulullah bersabda, barang siapa man la'iba nardasyarri, barang siapa yang main dadu seolah-olah yughammisu yadahu fi lahmil khinzir, seolah-olah dia celupkan tangannya ke dalam daging babi. Nah, jadi di situ dimutlakkan, walaupun nanti Imam Syirazi katakan makruh saja hukumnya. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim itu katakan haram, walaupun mainnya sekedar tak ada kimarnya, tak ada judinya, tak ada yang semisalnya. Tapi tetap walaupun hanya permainan, kalau dadu tetap haram. Istighfarlah kita. Ayo, bukan tak pernah main dadu, namanya masih anak-anak. Ada orang main ular tangga ikut juga. Tak faham masihan hukumnya saat itu. Udah faham jangan lagi dibuat. Nah, anak-anak tak usah belikan ular tangga lah. Nah, ajak saja nonton ular, ajak saja naik tangga. Tak usah main ular tangga pakai dadu gitu. Haram. Nah,
menurut pendapat yang paling kuat. Tapi kalau mau ikut Imam Syirazi yang katakan itu hanya makruh saja, ya silahkan. Tapi makruh pun tak baik. Nah, sholat asar ternyata terlupa gara-gara main-mainan yang seperti tadi itu. Pas mau sholat maghrib baru teringat. Nah, pas mau sholat maghrib baru teringat, ya Allah belum sholat asar tadi, keasikan main handphone. Maka saat itu tak boleh dia maghrib dulu, wajib dia kerjakan asar dulu. Kenapa? Karena asarnya tertinggal tanpa uzur. Nah, ibu-ibu hati-hati, nonton sinetron segala macam jangan sampai keterusan. Nah, saya alhamdulillah lah, semenjak berumah tangga sampai sekarang, bahkan jauh sebelum berumah tangga, memang sudah berkomitmen tak mau punya TV, tak mau punya televisi. Nah, nanti ketinggalan begini, handphone sudah cukup menyibukkan, tambah TV lagi makin sibuk, mata asik ke situ saja. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai lalai, jangan sampai apalagi lupa sholat gara-gara itu bukan uzur. Loh, kan lupa dimaafkan kalau perkara mubah, tapi kalau perkara makruh tidak dimaafkan, bukan uzur. Nah, amma adapun idza khafa fautal hadirati. Nah, adapun kalau dia takut luput salat yang hadir, nah, ini tengok salat maghrib pun udah telat-telat lagi. Gara-gara main game tadi juga lah. Terus asar lewat, maghrib lanjut lagi. Waktu maghrib tinggal 3 menit, Masya Allah. 3 menit lagi masuk isya. Baru teringat, ya Allah belum sholat maghrib. Wah, bukan maghrib saja, asar pun aku belum sholat. Laknat betul lah handphone nih. Jadi gimana kalau seandainya begini? Asar tertinggal bukan karena udzur, wajib didahulukan. Tapi kalau aku sholat asar, maghrib pun bakalan jadi qadha karena bentar lagi masuk isya. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti itu, nah, bi ayyaqa, contoh terlewat itu misal bi ayyaqa dengan bahwa jatuhlah ba'duha, sebagian salat yang hadir tadi, wa in qalla, walaupun sedikit, kharijal waqti, nah, di luar waktu, nah, fayalzamuhul bad'u min biha, maka wajib dia mulai dengan salat yang hadir itu dulu. Misal maghrib tinggal 4 menit, belum salat asar. Kalau salat asar letak 3 menit selesai, sisa 1 menit, bisakah 3 rakaat? Kayaknya paling dapat 2 rakaat, 1 rakaat pasti lewat waktu. Ataupun dapat 3 rakaat tapi tak sempat salam nih. Maka kalau seandainya seperti ini, wajib dia mulai dengan maghrib dulu, jangan dengan asar dulu. Walaupun asarnya tadi itu dia tinggalkan bukan karena uzur. Nah, bisa difahami lah mudah-mudahan pembahasan ini. Nah, wa in qalla, karena beda ukuran. Nah, disinilah nanti letak perbedaan Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar begini pendapatnya, seperti yang tadi kita sampaikan. Misal, sholat asar tertinggal dengan sengaja. Lalu, di ujung sholat maghrib. Seandainya sholat asar dulu, maka ada sedikit dari sholat maghrib ini yang jatuh di isya. Maka menurut Imam Ibnu Hajar, wajib dia kerjakan maghrib dulu, baru asar. Tapi kalau menurut Imam Romli, seandainya maghrib ini masih bisa 1 rakaat di dalam waktu, maka tetap sunnah asar dulu baru maghrib. Seandainya maghrib itu bisa 1 rakaat di dalam waktu saja. Kenapa? Karena Imam Romli mewajibkan tartib tadi. Nah, jadi menurut Imam Romli seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau dapat 1 rakaat dalam waktu, itu namanya bukan qadha. Jadi belum dibilang luput. Nah, itu tadi. Karena kita tahu beda ukuran dapat 1 rakaat, ukuran sholat adaan dengan ukuran berdosa atau tidak. Maksudnya begini, bisa jadi qadhaan itu berdosa, bisa jadi qadhaan itu tidak berdosa, dan begitu pula bisa jadi sholat adaan itu tidak berdosa, dan bisa jadi pula sholat adaan itu berdosa. Qadha yang berdosa jelas melewatkan waktu tanpa uzur.
Qadha yang tidak berdosa lewat waktu tapi dengan uzur. Nah, adaan yang tidak berdosa ya jelas salat maghrib penuh di awal waktu. Adaan yang berdosa, nah karena ukuran adaan itu begini, dapat saja 1 rakaat di dalam waktu maka disebut adaan. Misal salat maghrib 3 rakaat, ternyata sisa waktu tinggal setengah menit, dia kebutlah tadi itu. Oh, setengah menit tak cukup, 1 menit lah kita bilang. Dia kebut Allahu Akbar, tak pakai iftitah, tak pakai ta'awudz, Bismillahirrahmanirrahim, itu pun dah yang paling luar biasa, wasol semua, tak ada wakofnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, Allahu Akbar, sekedar tumakninah saja. Nah, tak pala baca Sami Allahu liman, terkejar dapat 1 waktu, dia berdiri kembali ke rakaat kedua, Allahu Akbar, masuk azan Isya. Maka ini maghrib disebut adaan. Tapi kalau seperti itu kejadiannya, berarti kan ada 2 rakaat di luar waktu. Kalau ini kejadiannya karena sengaja, maka adaan tapi berdosa. Maka tidak semua sholat adaan itu tidak berdosa. Bahkan seandainya hanya ujung saja, tinggal salam saja. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar, masuk Isya, tinggal salam. Itu pun berdosa. Walaupun tinggal salam saja. Sholatnya apa namanya? Adaan. Karena lepas 1 rakaat di dalam waktu. Haram dan sah. Ya, seperti qadhaan tadi. Itu juga haram. Kalau dia sengaja melambatkannya maksudnya. Jadi kalau ada terdengar begini, haram kalau sholat itu sebagiannya ada yang di luar waktu. Haram di sini artinya melambatkan sampai di situ haram. Tapi tetap wajib pelaksanaan sholatnya. Nah, maka kita nanti kalau nyampaikan ke orang, jangan dibilang haram saja. Apa hukum zakat fitrah tanggal 2 Syawal? Oh, haram. Akhirnya orangnya tak zakat nanti. Bilang yang haram tuh perbuatanmu melambatkan sampai situ. Zakat fitrahnya tetap wajib, jatuhnya qadha. Apa hukum sholat maghrib sampai ada 1 rakaat masuk di waktu Isya? Haram. Apanya yang haram? Jangan dibilang sholatnya yang haram. Melambatkan dengan sengaja sampai ke situ waktunya haram. Tapi sholatnya tetap wajib. Nah, jadi ya terkadang kita menjelaskan ke orang, apalagi ke umat, itu harus memang betul-betul dengan contoh, dengan penjelasan yang jelas. Nah, kadang udah jelas pun masih salah paham. Dia yang salah nama awak disebut. Pak Isa semalam ngajar begitu, padahal tak begitu maksudnya. Nama awak dan tak sampai mana-mana. Nah, jadi itu tadi, butuh tabayun istilahnya. Coba tanya betul, apa memang begitu? Nah, tabayun. Entah di kita yang salah cakap, entah dia yang salah dengar. Nah, pernah sering kejadian kami begitu, sama tersebut. Ustadz Hafiz bilang begitu. Kami tak dengar begitu. Assalamualaikum, ternyata salah dengar. Atau memang saat itu beliau tersalah cakap. Kadang di kepala sudah hendak bilang halal, ternyata yang terucap haram tanpa sadar. Nah, masuk YouTube pula lagi, ya Allah. Akhirnya udah bingung lagi nyampaikan, membenarkannya. Nah, kita sambung. Wayajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Dan wajib mendahulukan apa yang luput tanpa uzur atas apa yang luput dengan uzur. Kalau dia punya 2 sholat qadha, misal dia punya 2 sholat qadha. Nah, misal masuk waktu Isya, asar belum sholat, maghrib belum sholat, tapi asar sengaja, maghrib terlupa, misal begitu. Atau kita balik sajalah, maghrib sengaja, asar terlupa. Nah, maka wajib di waktu Isya tadi dia dahulukan maghrib baru asar. Wajib mendahulukan yang tertinggal
tanpa uzur atas yang tertinggal dengan uzur. Nah, kenapa? Karena yang tertinggal tanpa uzur tadi wajib mubadarah, wajib bersegera. Nah, ini yang harus terperhatikan lah. Nah, tapi nanti memang begini, ini yang kita agak sulit. Saya sampai pernah bertanya sama guru saya, kalau dia tertinggalnya dengan sengaja, itu wajib tertib. Misal satu hari itu dia tak sholat, memang malas, besok mengqadhonya wajib tertib. Dari subuh dulu, baru zuhur, baru asar, baru maghrib, baru isya. Jadi kalau yang sudah tertinggal bertahun-tahun, cemana nak mengurutkannya, payah betul. Nah, kadang sholat tarawih, orang pada sholat tarawih dia qadha subuh terus, kan begitu. 2 rakaat dia niat qadha subuh. Boleh ikut sama imam tarawih, boleh, tapi tak dapat pahala jamaah. Kalau sudah tahu imam beda tetap diikut, itu makruh. Dan setiap perkara makruh dalam jamaah itu membuat hilang pahala jamaahnya. Maka ada orang sholat subuh, imamnya sholat tarawih, dia niat ikut, sholatnya sah, tapi pahala 1 tetap. Nah itu kan dia subuh terus, jelas kan tidak tertib. Nah, jadi saya tanyakan kepada guru saya, beliau bilang, kalau yang susah menertibkannya, sudah tak pala. Tapi kalau tertinggal sehari 2 hari bisa. Tapi kalau tertinggal puluhan tahun, gimana? Sulit betul. Nah, yang penting terqadhonya sajalah dulu. Nah, jadi itu. Tapi kalau seandainya kita ingat, nah, karena memang baru sehari 2 hari, entah karena masalah apa, akhirnya tak sholat dengan sengaja, itu wajib diurutkan sesuai urutannya. Nah, jadi di sini tadi, kalau seandainya ada tertinggal 2 sholat, yang pertama sengaja, yang satu tak sengaja, dahulukan yang sengaja dari yang tidak sengaja. Itu intinya. Nah, wa in faqadat tartiba, walaupun itu bisa merusak tertib. Kan kayak tadi, asar tak sengaja, maghrib ninggalkannya sengaja. Akhirnya yang wajib dikerjakan maghrib dulu, karena maghrib sengaja, baru asar. Ini kan merusak tertib. Nah, walaupun begitu tetap dahulukan yang tertinggal sengaja. Nah, li'annahu sunnah, karena tertibnya tadi sunnah. Wal badru wal badaru, dan bersegera mengqadha yang tertinggal dengan sengaja wajib, itu wajib. Kalau sunnah, nah, ditandingkan dengan yang wajib, jelas utamakan yang wajib. Nah, wal bidaru, di situ bidar, di sini badar tulisannya. Tapi memang sepertinya lebih cocok bidar, karena timbangannya di sini fa'ala, fi'alan, bidarun, itu yang lebih cocok sebenarnya. Nah, dah. Jadi tertibnya sunnah, menyegerakannya tadi itu wajib, maka didahulukan yang wajib atas yang sunnah. Itu selalu begitu. Makanya yang lalu prinsip, kalau masih ada sholat qadha, tak boleh sholat sunnah, dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Kalau masih punya hutang, bagus tak usah bersedekah dulu, apalagi utangnya udah jatuh tempo. Kalau utangnya belum jatuh tempo, silahkan. Tapi kalau utang sudah jatuh tempo, jangan bersedekah. Bayar hutang dulu. Nah, tadi, karena sudah wajib. Kalau belum jatuh tempo, belum wajib memang. Nah, makanya kalau berutang, kasih tempo. Karena kalau tak bertempo, nanti bebas dia pakai yang lain. Nah, kasih tempo kalau berutang. Utang berapa? 5 juta. 3 bulan harus lunas. Dah. Nah, tapi jangan berdenda. Berdenda riba nanti namanya. Nah, ini yang payah kita mengelakkannya memang. Berdenda-denda ini. Nah, dendanya itu nanti ujungnya jadi riba. Nah. Kemudian wayundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi'udhrin, dan disunnahkan mengakhirkan salat sunnah rawatib anil fawaid bi'udhrin. Nah, sunnah menunda, mengakhirkan salat sunnah rawatib atas salat fardu yang tertinggal karena uzur. Karena uzur. Jadi sunnah. Misal tadi maghrib tak sengaja atau terlupa tertinggal. Habis sholat isya baru ingat, ya Allah,
Belum sholat maghrib tadi. Gara-gara sibuk mutolaah kitab, nak dibaca malam nih, lupa sholat maghrib. Nah, misal begitu. Berarti udzur, karena baca kitab. Memang lupa betul, tak ingat. Habis sholat isya, rencana mau sholat ba'diyah isya. Maka sunnah ba'diyahnya nanti. Maghrib dulu itu qadha. Sunnah. Kenapa? Karena dengan uzur. Nah, wajibu ta'khiruha, dan wajib menunda sholat rawatibnya. Tadi kan sunnah, ini wajib. Anil fawaid bi ghairi udrin. Nah, untuk sholat yang tertinggal tanpa uzur. Nah, kalau itu wajib. Nanti sholat rawatib harus sholat qadha dulu, karena tadi tinggalkannya karena sengaja. Rawatib. Sebenarnya rawatib itu jamak. Mufradnya itu, atau kalau kita mau bilang satu, sholatnya itu disebut rotibah. Sholat rotibah, jamaknya rawatib. Nah, karena sholat rawatib ini memang banyak. Sholat rawatib ini ada 22 rakaat. Jumlah sholat sunnah rawatib ada 22 rakaat. Nah, 2 qobliyah subuh, 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur, 4 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, dan 2 ba'diyah isya. Jumlah total 22 rakaat, 11 sholat. Nah, tapi di antara yang 22 rakaat tadi ada yang sunnah muakkadah. Kenapa? Biasa kalau dalam fikih disebut sunnah muakkadah, itu alasannya ma wazabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dikerjakan Rasulullah. Jadi ada di antara 22 salat sunnah rawatib tadi yang tak pernah ditinggal Rasulullah, hadaran wala safaran, baik ketika Rasulullah mukim atau ketika Rasulullah musafir. Ini enggak pernah ditinggal. Dari yang 22 tadi ada 10. 2 qobliyah subuh, 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. Inilah yang sunnah muakkadah, 10 rakaat. Nah, jadi kalau seandainya mau pilih itu, kalau itu pun masih berat, pilih satu. 2 qobliyah subuh. Dalam satu hadis dikatakan, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kalau tak sempat boleh dikerjakan setelah sholat fardunya, boleh. Sampai ke masjid orang udah mulai sholat subuh, jangan jangan buat sholat qobliyah subuh sendiri. Oh, ini lebih baik dari dunia beserta isinya. Tidak, ikut saja sholat subuhnya. Nanti habis sholat subuh baru sholat sunnah qobliyah subuhnya. Boleh, boleh. Tapi jangan di masjid, bikin fitnah lagi. Nah, jadi apa pula ba'diyah subuh kawan nih? Duha belum, isyraq belum. Nah, qobliyah, ba'diyah tak ada ba'diyah subuh. Pulang dulu baru kerjakan qobliyah subuh di situ. Karena waktu qobliyah ini masuk waktu sampai akhir waktu. Nah, jadi tadi, jadi boleh saja. Nah, dari sebelum, artinya dari masuk waktu subuh walaupun belum sholatnya, sampai habis waktu subuh walaupun sudah sholat subuhnya dibuat. Jadi itu tadi boleh dikerjakan seperti itu. Nah, tapi karena orang sekarang mungkin banyak yang tak mengaji, ya alhamdulillah lah kalau daerah sini mungkin yang mengisi masjid ini ngaji semua. Kalau ada orang habis sholat subuh, sholat 2 rakaat, insya Allah semuanya bisa husnuzon. Oh, ini tadi tak sempat qobliyah subuh. Ini qobliyah subuh yang dikerjakan setelah sholat subuhnya. Tapi kalau sholat di masjid-masjid pinggir jalan yang semua orang tuh akhirnya salah sangka semua orang. Nampak janggut panjang, berjubah, tak faham pula tak ada ba'diyah subuh. Dia tak paham. Nah, maka hati-hati kita kalau seandainya buat begitu, bikin fitnah sama orang, karena terlalu banyak orang yang tak paham hukum. Nah, jadi kalau mau bikin yang agak-agak seperti itu di rumah sajalah. Dan memang afdalnya salat sunnah yang seperti itu di rumah. Salat sunnah rawatib itu bagusnya dikerjakan di rumah, kecuali kalau takut tinggalan jamaah, atau bagi yang i'tikaf maka salatnya bagus di masjid. Rawatib secara lughah artinya rutin. Seperti imam rotib juga. Imam rotib adalah imam rutin. Nah, atau yang mengiringi lah kita katakan. Jadi salat yang mengiringi salat fardu. Rotib.
yang rutin atau susunan yang memang sudah tersusun seperti itu. Nah, jadi ya kalau mau pilih sholat rawatib, oke. Allah. Tambih. Nah, tambih kalau diartikan sebenarnya peringatan, atau menyadarkan, itulah. Jadi intibah itu artinya jaga, tersadar. Jadi tambih itu artinya mengingatkan atau menyadarkan. Nah, man mata wa alaihi salatu fardin. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi, dan atasnya salatu fardin, ada hutang salat fardu. Ada salat fardu yang dia tinggal. Nah, maka ini pendapat paling muktamad kalau menurut di sini yang dipilihlah lam tuqda wa lam tufda anhu. Tidak diqadhakan oleh orang lain dan tidak difidyahkan untuknya. Nah, kita bikin fidyah salat, bikin. Karena memang nanti ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau ada yang tak bikin, jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang itu justru pendapat yang muktamad yang lebih banyaknya. Tidak diqadhakan, tidak difidyahkan. Beda dengan puasa. Nah, tapi ya bagaimana? Kita sudah kenal dengan istilah fidyah sorong. Fidyah sorong. Sorong sana, sorong sini, pindah sana. Hukum fikih ini memang kuat di akad. Semua bisa diakal-akali lah. Nah, kumpul 2 orang atau 3 orang. Aku mau fidyahkan orang tuaku. Nah, tapi sayang juga aku duitku habis. Nah, beli beras 10 kilo saja dah. Agak-agak lama tak apa-apalah, nanti besok sambung. Ku kasih sama kau, oh nggak bisa lah. Fidyah itu harus ke orang kaya. Bisa kok ku buat miskin. Nah, kau hibahkan saja semua yang kau punya tadi sama aku, harta. Dah, mentafkir, memfakirkan diri. Mohon maaf, memang secara fikih betul, tapi apalah tujuan yang seperti itu secara tasawufnya gitu. Mau jadi penebuskah tapi nggak mau keluar duit begitu. Jadi nggak ada pengorbanan yang dilakukan, hanya hilah-hilah yang seperti itu. Kalau masalah hilah akhirnya yang seperti itu betul dipelihara. Jadi kalau saya ditanya, tapi ada fidyah seorang, saya tak akan langsung. Berapa ibu? Semampu ibu beli beras berapa? Jangan langsung dibiarkan, mampu dia beli 500 kilo, begitu dengar itu udah beli 50 kilo aja katanya, bisanya begitu. Nah,